Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jemaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah, insyaallah hari Sabtu besok Unisula akan mewisuda para lulusannya. Tentu hal tersebut menjadi peristiwa yang membahagiakan sekaligus membanggakan. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan relevan dan bisa menginspirasi para mahasiswa, para calon wisudawan maupun kita semua. Alkisah, suatu ketika ada sejumlah santri yang hampir menyelesaikan studinya di sebuah pesantren, sowan kepada kiainya. Di tengah acara silaturahim tersebut, ada seorang santri bertanya kepada Pak Kiai akan jadi apa dirinya kelak. Kiai itu kemudian mengambil 2 teko dan 2 cangkir yang tersedia di situ. Lalu menuangkan isi teko pertama ke dalam salah satu cangkir. Segera bau teh panas yang wangi menyeruak di ruangan itu. Sang Kiai bertanya, "Apa yang kamu lihat dan kamu cium?" Para santri menjawab, "Wangi teh yang sangat harum, Pak Yai." Sejurus kemudian, Kiai itu mengambil teko kedua dan menuangkan isinya ke dalam cangkir yang lain. Tercium bau menyengat khas ramuan jejamuan. "Sekarang apa yang kalian cium?" Para santri kembali menjawab, "Bau jamu, Pak Yai. Aromanya sangat menyengat, bau rempahnya menusuk hidung." Sang Kiai kemudian berkata, "Beginilah perumpamaan dirimu. Akan jadi apa kelak tergantung pada apa yang ada di dalam diri kamu. Saat kamu berbuat sesuatu berdasarkan apa yang ada di dalam dirimu, itulah cerminan yang akan menentukan masa depanmu." Teh dan jamu sama-sama punya aroma yang kuat, sama-sama punya manfaat. Tapi teko teh tidak mungkin mengeluarkan jamu. Sebaliknya, teko jamu mustahil mengeluarkan teh. Jadi apa yang ada di dalam diri kamu pasti sesuai dengan apa yang kamu bagikan kepada orang lain. Dan itulah yang akan terjadi pada masa depanmu. Oleh karena itu, isi dirimu dengan ilmu dan akhlak yang baik. Pasti kebaikan pula lah yang akan kamu tebarkan pada orang-orang yang ada di sekitar kamu. Dan kamu akan menjadi orang yang mulia dengan akhlakmu. Intinya, isi cangkir masa depan dengan mengisi teko hati, pikiran dan kepribadianmu dengan ilmu dan akhlakul karimah. Hadirin jemaah rahimakumullah, ilmu dan akhlak merupakan sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Akhlak mencerminkan siapa diri kita. Akhlak menentukan apa yang akan kita lakukan, karena bila perilaku seseorang hakikatnya merupakan refleksi dari akhlak dan kepribadiannya. Islam sangat menganjurkan orang untuk berakhlak mulia. Rasulullah SAW telah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di sini akhlak menjadi penting karena menjadi fokus dakwah Islamiyah. Sebagaimana diungkapkan di dalam hadis di atas, akhlak mulia bisa dikatakan
merupakan puncak pencapaian keberagamaan seorang individu. Hadirin jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan pengertian akhlak, Imam Al-Ghazali menjelaskan akhlak adalah sifat yang tertanam kuat di dalam jiwa manusia, yang dari sifat tersebut timbullah gerak-gerik lahiriah dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Dari definisi tersebut kita dapat mengambil satu kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, akhlak merupakan sifat yang tertanam kuat, bukan hanya sekedar ada ataupun bersifat sementara. Yang kedua, akhlak bukan hanya sekedar perilaku dan gerak-gerik lahiriah saja, namun cerminan sifat jiwa yang berada di dalam diri manusia dan merupakan sumber dari gerak-gerik lahiriah tersebut. Dan yang ketiga, akhlak melahirkan perbuatan yang muncul secara spontan tanpa banyak pertimbangan. Oleh karena itu, akhlak tidak cukup hanya dipelajari saja. La tughrasul akhlaqu bitalqin. Akhlak tidak bisa ditanamkan hanya dengan sekedar mengajari ini baik, ini buruk. Tapi akhlak harus dilatih secara terus-menerus dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah rahimakumullah, alangkah prihatin dan mirisnya kita melihat kondisi bangsa kita saat ini. Nilai-nilai akhlak yang seharusnya tertanam mulai luntur, bahkan diabaikan. Seruan revolusi mental seakan-akan hanya slogan kosong yang tidak berarti apa-apa. Korupsi sudah menjadi tradisi dan telah menjangkiti hampir semua lapisan masyarakat dan terjadi di semua sektor kehidupan. Kezaliman merajalela dan menjadi pemandangan dan pemberitaan sehari-hari. Tiada hari tanpa berita kriminal. Pelecehan terhadap keadilan dan kemanusiaan serta fitnah seolah-olah merupakan hal yang biasa, hal yang wajar dan lumrah. Banyak kalangan masyarakat sekarang ini tidak lagi memperhatikan akhlak, etika maupun tata krama, baik itu di dalam berbicara maupun di dalam berbuat atau berperilaku. Padahal jaya dan hancurnya suatu bangsa ditentukan oleh kondisi akhlak mereka. Bagaimana diungkapkan oleh penyair Mesir Ahmad Syauqi, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Bahwa eksistensi suatu umat ditentukan oleh tegaknya moral atau akhlak. Bila akhlak runtuh, kehancuran mereka pun akan segera tiba. Dengan demikian tidak bisa dibantah, akhlak adalah jantung peradaban. Peradaban dan akhlak ibarat jasad dan ruh. Bila ruh sirna, maka sirna pula jasad yang fana. Selama akhlak suatu kaum masih bertahan, maka kaum itu akan tetap eksis. Sebaliknya bila akhlak kaum itu sirna, maka lenyap pula eksistensi peradabannya. Ambisi pribadi, kemaksiatan, korupsi dan pengkhianatan adalah bentuk pencemaran akhlak yang berimplikasi langsung terhadap hancurnya suatu peradaban. Hadirin jamaah rahimakumullah, akhlak menjadi penting dalam kehidupan seorang muslim karena keimanan dan derajat kemanusiaan seseorang dinilai dari kualitas akhlak. Nabi SAW telah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Ada sebuah ungkapan, kemuliaan itu didapat dari akhlak, bukan dari nasab. Jadi secara singkat, sukses itu adalah akhlakul karimah.
Sederhana kelihatannya, tapi banyak yang kurang serius untuk mengupayakannya. Sebagian malah sibuk memusingkan diri siang dan malam dengan berbagai tips dan teknik untuk sukses yang tidak jelas. Akhirnya, mari kita camkan pernyataan Imam Syafi'i tentang karakter pemuda Muslim. Beliau mengatakan, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa wa in lam yakuna la i'tibara lidatihi. Demi Allah, kehidupan pemuda itu ditandai dengan ilmu dan takwa. Jika keduanya tidak dimiliki, maka keberadaannya tidak akan diperhitungkan. Fawujuduhu ka'adamihi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.